Samiri mengembara ke seluruh dunia. Dia sampai ke segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai Samudra Atlantika yang menghubungkan 3 titik. Florida, ada Miami di sana, ada Puerto Rico, dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana Ajazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa siapapun yang lewat kena hilang. Sebetulnya tidak hilang, ada, cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitu pula cara David Blank menghilang. Dia tidak menghilang, tapi dia bersinergi, bersenyawa dengan jin, sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita, sehingga dia tidak terlihat, nyaris tidak terlihat. Dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah 8 jam, tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sahabat, karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada, maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan di sana berdiri singgasana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Mereka bergerak menguasai dunia dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. 3 ranah ini mereka sentuh. Kata kunci kita, api dan matahari. Ya, tadi dikatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus, dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Itu adalah dewa matahari, dan dia berhasil. Di zaman Nabi Ibrahim, dia menjadikan Raja Namrud sebagai dewa matahari. Betul? Lihat Nabi Ibrahim. Oh, ini bintang Tuhanku. Begitu menghilang, oh bukan. Oh, ini bulan besar. Ini Tuhanku, oh bulan, bukan. Berarti bulan bukan Tuhan. Oh, ini matahari lebih besar, tapi matahari pun tenggelam. Oh, berarti bukan Tuhan. Itu apa maksudnya? Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kalau bulan, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Itu hanya benda langit, tanda kekuasaan Allah. Allah lah Tuhan kita. Artinya konsep penyembahan kepada Tuhan sebagai dewa matahari sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Berhasil Ajazil. Persia, Iran, ya, kaum Zoroaster menyembah dewa matahari. Raja yang mereka sembah adalah dewa matahari, Ahura Mazda. Penyebar pemuka agama Zoroaster disebut Magi. Cara mereka mendakwahkan Zoroaster, Magi ini dengan cara sihir, magic. Ke dalam bahasa Arab menggunakan sin, jadi majusi. Maka ketika mereka merayakan hari besar mereka, mereka selalu menyalakan mercon. Maka ketika umat Islam merayakan pergantian tahun baru Masehi, saat itu mereka disesatkan 3 agama. Ingat, tahun Masehi dibuat oleh seorang biarawan Katolik, Dionysius Exiguus. Dia adalah biarawan Katolik yang ditugaskan oleh Vatikan untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Maka dibuatkanlah penanggalan tahun Masehi yang diberi nama kemudian Anno Domini. Tahu apa arti Anno Domini? Tahun Anno Domini artinya tahun Tuhan kita. Kita Romawi. Siapa Tuhan Romawi? Yesus Kristus. Berarti tahun Anno Domini adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dirayakan pergantian tahunnya oleh umat Islam. Apakah umat Islam tidak murtad? Satu, ketika umat Islam euforia merayakan pergantian tahun Masehi, saat itu mereka itiba kepada kaum Nasrani. Lalu mereka merayakan dengan meniup trompet. Lihat Yahudi, mereka merayakan hari besar mereka dengan meniup trompet. Betul? Saat itu pun Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Dan kemudian mereka merayakan mercon. Maka di saat itulah mereka lengkap sekali, disesatkan 3 agama. Nasrani, Yahudi tiup trompet, Nasrani menyambut tahun baru, Majusi merayakan, menyalakan mercon. Ada yang ikutan syahadat lagi. Nah, baik, saya perjelas. Yunani, negara penyembah dewa matahari. Dan dewa matahari mereka namakan Helios. Bahkan mereka membuat Heliopolis, kota dewa matahari. Yunani, ketika mereka merayakan hari besar mereka menyembah dewa Helios, mereka melakukannya dengan pawai obor keliling negeri. Pawai obor keliling negeri. Dan puncaknya di Bukit Olympus, di sebuah lampangan besar, mereka menyalakan obor raksasa. Dinyalakanlah obor besar tadi. Obor besar, selama obor besar itu menyala di Bukit Olympus, kaum paganis Yunani mereka merayakan penyembahan dewa Helios dengan melakukan berbagai macam atraksi.
Ritual ini sampai hari ini dipertahankan, dan itu bernama Olimpiade. Sekali lagi, Zionis Yahudi menyesatkan kita dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Sudah terwujud?